Akhir-akhir ini, nama Septian Dwi Cahyo mendadak populer terkait perselisihan antara Adi Bing Slamet dengan mantan panutannya Eyang Subur. Nama Septian ikut terseret lantaran Adi menuding Eyang Subur terlibat dalam perceraian Septian dengan mantan istrinya Nita. Seakan tak peduli dengan kabar yang beredar, Septian tak ingin menoleh ke belakang. Baginya, kenangan bersama sang guru hanyalah sebuah masa lalu yang patut dikubur. Selalu menerima apapun yang diberikan sama saya, apapun itu menjadi sebuah perjalanan hidup saya. Saya tidak pernah menganggap itu baik atau buruk, tapi saya harus jalani jalan yang sudah diberikan Allah sama saya, itu aja. Dan saya harus selalu melihat positif dan untuk ke depan. Kalau saya justru ya mungkin itu masa lalu ya. Saya sudah lewati dan saya selalu mencari hikmah di balik itu semua, di balik kehidupan. Mungkin itu cerita hidup saya yang lalu dan saya coba cari hikmahnya, dan sekarang sudah pada taraf menerima dan menjalani dengan sesuatu yang diberikan. Tunjukkan bahwa suami saya istri best. Ya, amin, amin. Semua punya masa lalu, Pak, ya. Semua punya masa lalu. Baik buruk tinggal tergantung setiap orang nyikapin. Tapi yang saya tahu, Mas Septian orangnya sangat legowo. Salah satunya adalah menerima anak-anak saya. Anak-anak saya. Saya sudah punya anak dua ketika menikah dengan Mas Septian, dan Mas Septian mengurusnya dengan sangat baik. Amin. Mendidiknya, tidak ada apa ya, lalu kasih support buat anak-anak saya. Anak-anak saya butuh figur seorang ayah. Ajaib, Tuhan itu memberikan segala sesuatu tanpa disangka-sangka. Semuanya mungkin, karena saya merasa ada satu stasiun TV buat satu program, ada kami bertemu antara Septian sutradara, bahasa anak muda cinlok, jadi malu kok ya, dan prosesnya begitu cepat gitu aja. Happy, supportnya happy, sama suami happy, jadi jangan cemberut, kadang-kadang lupa. Happy aja, karena Mas Septian tipikal sebenarnya happy, orangnya happy banget. Septian memang tak ingin lagi mundur ke belakang, karena ada anak juga istri yang perlu ia jaga perasaannya. Namun bagi Adi Bing Slamet, usahanya selama ini adalah bentuk dari perjuangannya. Lantas, siapkah Adi jika perjuangannya ini harus terhenti dengan sebuah perdamaian? Pokoknya ini perjuangan sakral. Yang macam-macam dalam perjuangan ini akan dikasih tahu sama Allah. Jangan main-main, ya. Ini siapa ini yang bikin masalah laporan ini nih? Bikin statement ini. Nggak ada dari pihak kita yang mau damai sama dia. Damainya juga harus jelas, ada syaratnya. Bukan damai begitu aja. Gila. Yang dari pihak dari Adi datang ke saya ya untuk meminta diadakan perdamaian. Saya bilang, ayo silakan, saya buka, ya. Tapi dengan tidak mengajukan syarat. Ya ada beberapa hari yang lalu lah, 2 kali saya diundang untuk bertemu oleh oleh pihaknya Adi lah, yang mengatakan ya saya nggak tahu. Banyak yang datang ke saya, oh saya disuruh Adi, oh saya disuruh kubunya ini. Ya sudah nggak apa-apa, yuk kita ketemu, saya musyawarah. Kalau memang mau damai, alhamdulillah damai. Saat gaung perdamaian mulai bergema, salah satu mantan murid Eyang Subur, Arya Wiguna, justru berencana membawa konflik ini ke Komnas Perempuan. Alasan Arya mengadu pada Komnas Perempuan itu untuk mengungkap kebenaran mengenai dugaan kasus pelecehan yang mulai diungkap beberapa wanita. Kita ada rencana ke Komnas Perempuan, cuman karena tadi korban subur ini sedikit yang bisa meluangkan waktu ini, jadi kita tunda. Jadi di sini kita punya 2 kekuatan antara fatwa dari MUI dan juga keputusan dari Komnas Perempuan mengenai masalah pelecehan. Banyak yang dilecehkan ya, misalnya Subur memaksa Novi melamar dengan uang, sudah tidak mau dipaksa lagi sampai 3 kali. Lalu istri saya juga sama ya kan, diminta untuk jadi istri. Jadi
Dia itu kan nikah sudah lebih dari 25 kali. Jadi itu kan sudah bagian pelecehan. Lalu misalnya perempuan-perempuan sudah mulai buka suara kan mantan-mantannya istri subur gitu ya. Jadi itu juga sudah bagian dari pelecehan. Ngototnya Arya Wiguna untuk membuka tabir ini barangkali lantaran ia merasa telah cukup mengenal sosok mantan panutannya itu. Benarkah Arya melihat sebuah kejanggalan dari seseorang yang dulu sangat dihormatinya itu? Iya, 8 istri subur itu tinggal di satu rumah dan satu kamar itu diisi oleh sekitar 2 istri atau 3 istri. Oh, berarti tidak satu kamar satu istri? Tidak satu kamar satu istri. Ada yang satu istri, ada yang satu kamar 3 istri, ada yang satu kamar 2 istri. Kalau masalah yang dilanggar ya, yang pasti satu, dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah sholat id, tidak pernah sholat Jumat ya, tidak pernah berzakat, tidak pernah umroh, apalagi pergi haji. Jadi semua rukun Islam itu tidak pernah dia lakukan. Konflik yang berawal dari perseteruan Adi dan Eyang Subur ini membawa pihak lain ikut masuk dalam pusaran konflik ini. Benarkah Adi Bing Slamet mulai merasa lelah lantaran menemui muara dari perseteruan ini? Menurut saya sih, memang saya juga kepengen cepat selesai masalah ini, terus terang aja. Cuma kan selesainya itu harus ada syaratnya. Ya, Subur mengakui kesalahannya bahwa dia telah menyesatkan orang-orang yang jadi pengikutnya. Itu aja. Jadi dia harus mengakuilah kesalahannya di depan publik. Bahwa dia ini bukan seorang Islam yang baik, panutan yang baik. Karena dia mengajarkan mabuk-mabukan, judi, sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, pergi haji tidak wajib. Ya itu kan semua udah kelihatan dia ini sesat. Saya saksinya 17 tahun saya ikut dia.